Mama Ali mengatakan jangan pernah kamu berpikir bahwa kau itu adalah tetesan debu di alam raya ini. Padahal pada dirimu itu ada alam raya yang begitu luar biasa. Makrokosmos itu ya. Seluruh penyakit itu ada pada dirimu dan seluruh obatnya juga ada di dalam diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Mishkat TV, hari ini kita kembali lagi untuk membincangkan buku bersama guru kita. Dan ini juga karya guru kita, yaitu Filsafat Manusia, Upaya Memahami Kreasi Tuhan yang Paling Sempurna. Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat walafiat Ustaz ya? Alhamdulillah. Ustaz, kemarin kita sudah membahas buku antum yang Filsafat Sabar, dan ya. kita juga sekarang masih terkait dengan filsafat. Iya, betul. Tapi manusia. Manusia. Ya. Oke, Ustaz. Kenapa antum menulis buku ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Manusia ini adalah kreasi Tuhan. Oke. Yang unik. Tidak ada satu makhluk pun yang sampai dan menyerupai tingkatan manusia ini. Oh. Manusia menghadirkan peradaban dalam kehidupannya, menghasilkan beragam sains dan teknologi yang luar biasa, membuat kreasi-kreasi yang sangat dahsyat ya di muka bumi ini, bahkan mungkin pada sesuatu yang sebelumnya tak terbayangkan. Tak terbayangkan, oke. Kita lihat contoh sekarang ya terjadi. Oke. Kita menggunakan teknologi handphone, Betul. ya. Ada pesawat terbang. Oke. Peperangan yang terjadi sekarang itu menggunakan drone dan sebagainya ya. Udah ya. Yang orangnya di mana Iya. ya. Seperti ini. Nah, ini kan semua hal yang luar biasa yang kita saksikan secara nyata ya, secara material. Material. Tidak ada satu makhluk pun yang seperti manusia ini. Dan kalau manusia tidak ada di muka bumi ini, segala hal menjadi tidak bermakna. Tidak bermakna karena mungkin tidak ada pemaknaan atau gimana? Karena keindahan itu tidak akan ada ekspresi tentang keindahannya tanpa kehadiran manusia. Tanpa kehadiran manusia. Okay. Logam mulia seperti emas, Iya. tanpa ada jemari perempuan yang jelita yang di tangannya terdapat cincin emas ya. Dia akan tinggal sebagai sebuah logam yang tersembunyi di bagian-bagian tertentu dari muka bumi ini. Okay. Tapi ketika dia sudah ada di jemari seorang perempuan yang jelita, dia menjadi sesuatu yang indah. Sesuatu yang Demikian juga permata yang berada di dalam lautan, misalnya mutiara yang ada di lautan yang memiliki keindahan, keindahannya tak pernah tersingkap. Keindahannya tidak pernah tersingkap Tanpa kehadiran manusia. Oke, selain unik juga ada hal-hal lain terkait dengan manusia itu ya, manusia. Oke, Ustaz, kita langsung ke ini. Filsafat Manusia ini penerbitan Dainur Al-Wala. Oke. Kalau tidak salah saya baca lihat di sini itu katanya ini bagian dari buku mata kuliah ya, atau daras ya, Iya. Antum mengajar itu ya, bidang itu ya. Salah satu di antara mata kuliah yang sering saya ajar Iya. adalah mata kuliah Filsafat Manusia. Oke. Karena itu sebagian besar hasil dari buku ini adalah hasil dari apa yang saya ajarkan di proses perkuliahan. Proses kuliah, oke. Ustaz, kalau di Filsafat Manusia ini berarti kan kalau kita kembali lagi pada filsafat ya, filsafat itu kan terkait dengan Tuhan, manusia, semesta. Berarti nanti ada filsafat ketuhanan yang Anda boleh tulis lagi ya. Untuk menyambungkan terus kosmologi lagi terkait semesta ini. Yang manusia ini berarti upaya bagaimana memahami, filsafat manusia memahami tentang keunikan tadi ya, kreasi Tuhan yang paling sempurna berdasarkan kepada manusia. Berarti di sini perspektifnya itu lebih perspektif kepada filsafat Barat atau ke filsafat Islam?
Islam ya. Ya, ya, karena memang bidang studi saya filsafat Islam. Islam, ya. Ini ke filsafat Islam dan juga tasawuf ya sebenarnya. Oh, masih ada dimensi itu. Walaupun mungkin beberapa contoh dan sebagainya saya ambil juga ya dari para pemikir Barat. Misalnya di pengantar saya mengutip Daniel Case ya. In case. Ketika menulis novel biografi 24 ya, Face of Billy ya, 24 wajah Billy. Oke. Yang menyentak orang. Sosok Billy Milligan digambarkan memiliki 24 kepribadian yang hidup di dalam dirinya dengan suara dan karakter yang sangat berbeda. Para psikiater menganggapnya skizofrenia. Oke. Dan sebagian besar menyebut disosiatif ya, identity disorders atau DID. Tapi apakah betul seperti itu adanya? Ya, ini sampai sekarang masih belum ada jawaban pasti. Jadi ada banyak contoh-contoh yang juga saya ambil dan kemudian saya bahkan dari psikologi Barat pun saya juga coba untuk gunakan. Kalau yang dari sumber Islam siapa Ustaz? Saya jelas didasarkan pada filsafat Hikmah Mutaliyah ya, Oh, Muhammad Sadra dalam melihat manusia ini. Berarti luar biasa ini penggabungan antara pemikiran Barat dan Islam. Oke, baik Ustaz, saya ingin men-spill ini bagian yang bab 5 nih Ustaz. Unsur-unsur manusia. Ini halaman 53 ya, halaman 52 ini. Unsur-unsur manusia, fitrah, akal, dan intuisi. Mungkin yang paling menunjukkan karakter manusia yaitu yang 3 hal ini. Atau yang aspek indrawi tubuhnya tidak tersentuh, gimana? Bukan. Tentu manusia ini kan kompleks ya. Kompleks, oke. Ada dimensi zohir manusia ya. Oke, zohir tidak masuk dulu ini ya. Manusia secara jasmania ini sendiri sudah luar biasa ya. Oke. Demikian juga manusia memiliki unsur yang sifatnya non materi ya. Non materi. Oke. Itu terkait dengan jiwa ya, ruh dan sebagainya. Nah, ada unsur di dalam diri manusia itu yang pada hakikatnya unsur itu menjadi bagian dari pengenalan manusia terhadap dirinya, pengenalan manusia terhadap alam yang ada ya, dan bahkan pengenalan manusia terhadap Tuhan. Nah, unsur ini pertama adalah fitrah ya. Yang kedua adalah akal, dan yang ketiga adalah az-zauq ya, intuisi. Baik dalam bentuk syuhud ya, atau dalam bentuk kash dan sebagainya. Bisa dievaluasi Ustaz terkait dengan fitrah, akal, intuisi, apakah itu bisa satu kesatuan? Karena kategorinya kan bukan ranah fisik ya. Iya. Dia punya dimensi yang berbeda ya. Artinya fungsinya berbeda. Kalau fitrah itu dia ada pada semua manusia dan hadir tanpa proses ya. Dan pada setiap zaman. Jadi Mutahari menggambarkan bahwa fitrah itu adalah unsur yang ada pada diri manusia, ada pada setiap zaman, pada semua orang, dan itu tanpa proses. Dia ada dengan sendirinya ya, bersama dengan diri manusia itu. Misalnya begini, semua manusia mencintai kebaikan. Itu semua manusia ya. Orang tidak baik pun akan marah ketika diperlakukan tidak baik. Oh, itu fitrah berarti ya. Itu fitrah kan, karena dia akan senang kalau diperlakukan dengan baik sekalipun dia bukan orang yang baik. Karena itu ada fitrah di situ. Mencintai keindahan. Nah, semua manusia mencintai keindahan. Siapapun dia. Itu fitrah. Meyakini adanya keberadaan di balik keberadaan yang sifatnya material. Jadi ada kekuatan itu ya. Kekuatan yang di luar daripada kekuatan material. Kita temukan satu suku misalnya yang berada jauh di belantara hutan sekalipun, mereka punya kepercayaan itu. Bahkan orang-orang Barat ya, yang katanya sangat materialistik sekalipun, kalau kita lihat saja di media sosial bagaimana mereka takut ternyata dengan hantu gitu ya. Berarti ada dimensi itu ya.
Artinya bahwa pada diri dia ada fitrah yang menyadarkan ada sesuatu yang lain di balik ini ya. Gitu. Bahkan banyak filmnya juga, Ghost misalnya ya. Filmnya atau The Others misalnya, itu kan film-film di barat yang sangat populer dan kemudian menunjukkan bahwa ada dimensi lain di balik dimensi material ini, fitrah ya. Nah, akal itu adalah unsur yang mengikat mafahim, mafhum-mafhum, konsep-konsep yang ada pada diri manusia, yang dengan itu manusia ini berbeda dari binatang misalnya. Binatang itu dia hanya idroknya atau pemahaman tentang sesuatu sifatnya hanya juz'i, parsial. Ya. Dia tidak bisa kemudian menghubungkan satu bentuk parsial pada bentuk parsial yang lain. Relasi diantaranya itu tidak terjadi pada hewannya, pada binatang. Tapi pada manusia itu dia bisa memiliki pemahaman yang sifatnya general ya misalnya. Dia tidak hanya terbatas pada hal-hal yang parsial. Dia bisa punya membangun relasi, ya konsep relasi antara satu benda dengan benda yang lain, gitu kan? Itu adalah pekerjaan akal, membedakan satu hal dengan hal yang lain, distinktif ya. Bahkan menunjukkan bahwa satu hal ini walaupun berada pada tingkatan yang sama, tapi secara kualitas bisa jadi berbeda. Ya. Itu pekerjaan akal. Nah, sementara intuisi zauki atau syuhudi misalnya, itu kan tidak ada pada diri manusia tentang pemahaman-pemahaman yang hadir tanpa proses. Kalau di dalam pembuktian akliyah, rasionalitas, kita harus melalui tahap-tahap ya. Ada premis misalnya ya, premis mayor, premis minor, kemudian ada term tengah dan sampai pada kesimpulan logika ya. Itu kan akal ya. Tapi ini tidak melalui itu. Orang untuk mendapatkan kebenaran dalam akal dia harus melalui tahap-tahap sampai pada kesimpulan benar atau salah. Nah, pada ilham atau pada intuisi dia tiba-tiba hadir, muncul ya pada diri manusia. Dihadirkan atau hadir begitu saja, Ustaz? Bisa jadi dihadirkan, bisa hadir. Tapi bahwa itu terjadi pada manusia. Menunjukkan ada unsur yang berbeda ya dari yang pertama dan kedua, bahwa manusia tiba-tiba punya pengetahuan atau pengetahuan, dia mendapatkan pemahaman tentang sesuatu atau pemecahan terhadap persoalan tertentu dengan tiba-tiba datang pada dirinya. Apakah dalam bentuk ide ataukah bentuk kemudian bahkan manusia itu bisa jadi ya ilham. Dia memahami tentang sesuatu yang akan terjadi walaupun tidak ada gejala apapun yang menunjukkan peristiwa tersebut. Tiba-tiba dia tersingkap menyaksikan satu peristiwa dan sebagainya ya. Sehingga ada banyak orang yang kemudian bisa bicara bahwa pada suatu saat akan terjadi seperti ini dan sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang di luar daripada fitrah maupun akal. Artinya pada diri manusia itu ada unsur ketiga. Saya sebut intuitif atau zauki ini. Itu berarti sudah ranahnya ranah tasawuf ya? Iya, tapi secara ini ada pada semua manusia ya. Misalnya orang mimpi gitu kan. Mungkin seorang yang tidak, sekalipun walaupun berbeda ya, orang yang sudah sedemikian berusaha membersihkan diri, melakukan perjalanan rohani tentu akan luar biasa. Tapi secara umum bahwa manusia kadang-kadang misalnya bermimpi. Mimpi itu kan bukan sesuatu hasil proses berpikir dia. Dan di dalam mimpi itu misalnya ada berita tentang sesuatu gitu, atau penyaksian sesuatu yang ternyata kita dapati misalnya kehidupan kita itu benar. Ya. Tidak semua juga salah ya, tapi bukan semua mimpi itu salah, tapi menunjukkan bukti bahwa ada mimpi yang benar. Oke. Ustaz, ini kembali lagi pada buku nih. Saya melihat di daftar isi ini manusia dalam konsepsi agama, kemudian juga manusia dalam tasawuf. Beda nggak, Ustaz? Beda. Apa bedanya? Beda. Pertama, dalam konteks agama, tentu misalnya agama menggambarkan manusia satu proses penciptaannya, kemudian perannya dalam kehidupan ini. Jadi kalau misalnya kita lihat Islam khalifah sebagai khalifah itu ya. Kemudian manusia yang dibebani tanggung jawab, taklif ya, tugas-tugas, karakter yang harus dimiliki manusia, pertanggungjawaban nanti di akhirat pada diri manusia ya. Itu penggambaran agama.
Tetapi pada konteks tasawuf lebih dalam dari sekedar pembicaraan itu. Gimana? Tasawuf mengelaborasi manusia sebagai citra Tuhan. Citra Tuhan. Ya. Dia merupakan dalam hadis misalnya dikenal hadis wa khalaqa Adam ala suratihi misalnya ya. Tuhan menciptakan mengkreasi Adam itu dalam rupa dalam citra Tuhan. Ya. Nah, jadi tasawuf memandang manusia ini sebagai tajalli yang paling sempurna dari Tuhan. Nah, dalam konteks makhluk ya. Jadi seluruh nama, seluruh sifat yang ada pada Tuhan itu Tuhan limpahkan pada makhluknya, pada manusia ini. Dan hanya manusia yang mampu mencapai kesempurnaannya. Ya. Dan untuk mencapai kesempurnaan manusia ini, dia memerlukan proses, baik secara fisik maupun secara rohani. Dan dalam realitas misalnya memandang antara manusia dengan alam semesta, tasawuf menggambarkan bahwa keduanya ini sebenarnya adalah hal yang sama. Bahwa yang satu adalah alam shaghir, mikrokosmos, dan yang lain adalah alamul kabir, makrokosmos. Apa yang ada pada makrokosmos ini ada pada mikrokosmos. Atau apa yang ada pada mikrokosmos itu ada pada makrokosmos ya. Pada makrokosmos dia terpisah satu dengan yang lain. Pada mikrokosmos dia tergabung dalam satu diri. Kalau yang tadi dua hal tadi, yang tadi agama kemudian yang tasawuf juga sebenarnya ada capaiannya ya. Kalau misalkan saya dengar atau saya kira lihat di sini misalkan tasawuf misalkan capaiannya insan kamil ya. Kalau yang agama mungkin menjadi orang yang berakhlak atau gitu seperti itu. Nah, tentang konsep insan kamil nih dalam filsafat manusia seperti ini gimana? Bahwa manusia ini kan kualitasnya berbeda-beda satu dengan yang lain. Itu hal yang tidak bisa kita ingkari ya. Banyak faktor tentu saja kenapa manusia berbeda. Kita ada orang mungkin dengan sederhana mengatakan apa Tuhan tidak adil ya. Tetapi sebenarnya bahwa itu justru gambaran keadilan Tuhan ya. Bahwa banyak hal berpengaruh pada proses kehidupan ini. Jadi pengaruh itu baik itu pengaruh secara genetik ya, tentu saja itu berpengaruh antara orang tuanya kepada anaknya, baik dalam rupa, dalam bentuk fisiknya, dalam kecenderungannya dan seterusnya ya. Yang kedua pengaruh itu karena perilaku ya. Dan yang ketiga pengaruh itu juga karena lingkungannya. Dan yang keempat pengaruh juga karena nutritifnya ya, makanan dan sebagainya. Yang kelima pengaruh yang terjadi pada diri seseorang itu karena proses pendidikan yang dia lewati ya gitu. Dan yang keenam pengaruhnya itu adalah bisa karena kekuatan dari jiwa masing-masing ya. Nah ini kan mempengaruhi seluruh hal dalam kehidupan manusia. Jadi karena itu bahwa manusia ini secara alamiah karena beragam pengaruh itu menyebabkan manusia berbeda satu dengan yang lain, baik dari konteks fisik maupun konteks dia sifatnya ruhaninya atau nafsaninya ya. Nah orang yang mungkin dalam kesempurnaan dalam ini yang betul-betul berada pada tingkat kualitas yang baik, dia akan mencapai kesempurnaan ini. Sempurnaan sebagai manusia ya. Itulah para nabi, para rasul, kemudian para wali Allah ya, para ahlul bait alaihi salatu wassalam. Mereka adalah manusia-manusia yang berhasil mencapai hakikat kesempurnaan sebagai manusia. Jadi kalau kita ingin menjadi insan kamil itu melihat mereka ya. Iya betul. Terus kalau yang dari dua, kan manusia terdiri dari dua bentuk ya, bentuk jasad sama fisik, jasad sama ruhnya itu. Yang sebetulnya yang hakikat manusianya itu yang ruhnya atau fisiknya? Hakikat manusia itu dia tidak terlepas dari kedua unsur. Dua-duanya itu harus masuk ya. Nah, sekalipun ini kita harus sadari ya bahwa kalau dalam konsep muhasadara ya, bahwa fisik manusia ini berubah, mengalami perubahan. Perubahan itu baik karena bersifat material. Kita lihat saja
foto kita 15 tahun Oh iya benar. dengan Ya. foto kita Ya, sekarang kelihatan unyu-unyunya. pasti terlihat berbeda, Betul. menunjukkan ada perubahan ya pada Betul. fisik manusia. Demikian juga secara rohani dia berubah. Ya. Oke. Bahwa manusia ini, misalnya begini, saya berikan contoh. Ketika kita mimpi, pada mimpi itu kita punya fisiknya. Imajinasi aja ya. Ya fisik, ada nggak fisik kita berbicara dengan orang di situ? Misalnya terlihat ada bentuknya, artinya bahwa di situ kita lihat dia ada fisiknya ya. Oke. Atau diri kita pun ada fisiknya. Betul. Walaupun fisik yang ada di sana Beda. itu berbeda dengan fisik yang sifatnya apa? Material. Betul. Oke. Betul. Jadi karena itu bahwa bagi Mula Sadra misalnya dalam konteks ini angle yang saya gunakan dalam melihat manusia ya, manusia itu tetap memiliki baik unsur batinnya maupun unsur zahirnya. Oke. Nah unsur zahirnya ini bisa bersifat material, nanti bisa bersifat yang non material. Gitu. Sebagaimana contoh mimpi tadi. Ya. Jadi manusia itu kalau kita bertanya bahwa apa hakikat manusia, mana yang hakikat manusia, kedua-duanya hakikat manusia, gitu ya. Artinya bahwa kalau Anda tanpa fisik saat ini orang tidak akan mengenal Anda siapa, gitu kan. Takut ada suaranya ya. Dan Anda tidak bisa menampilkan kemudian diri ya bahwa diri ini bagi Mulasadra atau fisik ini dia merupakan tasyakhus ya, identitas. Identitas, Nah, oke. jadi asyakhsiyah dia identitas diri itu. Iya, oke. Nah, tetapi bahwa itu yang kita harus pahami ya bahwa kalau makna hakiki manusia itu adalah manusia dalam makna kualitas dirinya itu ditentukan oleh apa? Ruhaninya ya, nafsaninya. Jadi kalau kita menyebut dia pintar sebenarnya bukan karena fisiknya kan, karena kemampuan yang dia miliki secara nafsaninya. Atau kita menyebutnya dia orang yang soleh bukan karena fisiknya, ya kan? Fisik bisa saja menipu, ada orang yang punya jago, kan? Tapi kelakuannya nanti. Ya belum tentu dia orang baik juga. Ini kan ini ya fisik, tapi nah dan tetap pada tingkat kalau kita memanai hakiki dalam makna yang seperti itu ya, makna bahwa batin manusia atau jiwa manusia itu itulah yang paling hakiki ya. Walaupun fisik itu tetap sesuatu yang menggambarkan dirinya ya. Tapi bahwa batin itulah yang hakiki diri manusia itu. Jadi kalau kita dikenali, kalau orang bertanya tentang saya misalnya, Khalid itu seperti apa sih? Gitu kan? Orang tidak akan berbicara tentang fisik saya kan? Bahwa dia akan menggambarkan tentang kualitas batin. Jadi ketika memaknai hakiki itu dalam makna hakikat orang tersebut, maka tentu merujuk pada jiwanya, ya, pada nafsnya, pada ruhnya, gitu, pada kualitas dirinya. Masya Allah, terima kasih. Sebelum closing nih, Ustaz, kita sepertinya apa yang ditawarkan antum di buku ini buat membaca? Bahwa orang memahami manusia ini. Ya. Manusia ini kan makhluk yang paling kompleks. Alexis Carrel misalnya menggambarkan bahwa manusia itu adalah makhluk spiritual yang terperangkap di alam material. Tuhan mengkreasi manusia melebihi seluruh apapun yang dia kreasi sebelumnya. Bahkan kehadiran manusia memberikan makna bagi keseluruhan kreasi yang telah diciptakan. Tanpa manusia, kreasi tersebut tak bermakna. Karena manusia merupakan kreasi yang paling sempurna, memahaminya bagaikan mengarungi dalamnya samudera. Dan apakah sekarang pertanyaannya, Anda sebagai manusia paham apa itu manusia? Ini kan pertanyaan ya. Nah kalau orang memahami hakikat manusia itu, memahami tentang diri manusia itu, pertama apa yang akan muncul pada dirinya? Dia akan bersyukur. Syukur ya satu-satu. Bahwa ini satu nikmat yang paling besar dalam kehidupan ini. Kita diciptakan Tuhan dalam ciptaan yang paling luar biasa. Kan hak Tuhan menciptakan kita. Iya. Kalau dia ciptakan kita jadi tikus misalnya, harusnya bersyukur juga. Ya, nyamuk misalnya ya, Iya. artinya bahwa ya itu makhluk lah, oke lah, Tuhan ciptakan ya, Tuhan mengkreasi kan. Tapi Tuhan pilih kita untuk ciptakan sebagai manusia, hadirkan sebagai manusia. Apa ini bukan nikmat yang paling besar untuk kita? Iya, nikmat. Itu satu. Yang kedua bahwa dengan
membaca ini, paling tidak kita memahami konstruk manusia dan tugas serta kewajiban manusia itu dihadirkan Tuhan. Gitu ya. Ya. Jadi dengan itu kita tahu bahwa apa sih fungsi kita ini. Kita melihat bahwa begitu banyak Tuhan ciptakan manusia ini di muka bumi ini. Buat apa ya? Ngapain? Terus kehadiran kita itu untuk apa? Betul. Ya kan? Dan Tuhan tidak akan melakukan sesuatu yang sia-sia. Betul. Bagaimanapun diri kita, seperti apapun diri kita, ada hal penting ketika kita menghadirkan, ketika Tuhan menghadirkan kita di kehidupan ini. Oke, apa itu yang pentingnya? Sebagai contoh sederhana, saya gambarkan memudahkan kita memahami. Pan Amerika, untuk pesawat Amerika itu pernah jatuh ya, kalau saya tidak salah di Samudra Atlantik. Persoalannya sederhana. Salah satu dari baut yang ada di belakang, buntut belakangnya itu terlepas. Oh, bisa error. Artinya hanya karena satu hal kecil, seluruh sistem itu menjadi bermasalah. Oke. Ya. Kita ini hadir, walaupun bagaimanapun kita dalam posisi yang merupakan bagian dari baut-baut kecil itu, dari sebuah sistem dalam kehidupan bumi ini. Karena itulah Tuhan mengatakan bahwa kalau kita ini bekerja dengan baik, menyesuaikan kemudian tugas kita, besar amanah dalam kehidupan kita, artinya kita sudah memperbaiki seluruh sistem yang ada. Tapi kita melakukan kerusakan, walaupun seperti apa kecilnya diri kita dan kerusakan yang kita lakukan, kita tengah menghancurkan seluruh bagian dari sistem alam. Masya Allah. Imam Ali mengatakan begini sebagai penutup ya. Nah, ini perkataan yang sangat menarik. Saya sangat takjub ya dengan perkataan Imam Ali ini. La tazunnu annaka jiyamun saghir fa innaka alamun kabir ada'u minka wa dawa'u fika. Imam Ali mengatakan jangan pernah kamu berpikir bahwa kau itu adalah tetesan debu di alam raya ini. Padahal pada dirimu itu ada alam raya yang begitu luar biasa. Seluruh penyakit itu ada pada dirimu dan seluruh obatnya juga ada di dalam diri. Masya Allah, komplit. Biasa pernyataan dari Ali bin Abi Thalib ya, 1400 tahun yang silam, tapi ini menggambarkan sebuah hal yang sangat istimewa bagi saya ya. Terima kasih Ustaz. Oke, Bapak dan Ibu terima kasih. Ini kalau ingin lebih mendalam lagi, tampaknya harus membaca buku ini ya. Ya, silakan. Ustaz, ini rencana nulis buku apa lagi Ustaz nanti? Insya Allah dalam waktu dekat saya sudah tulis tapi sedang diedit ya. Filsafat Al-Quran. Masya Allah, masuk ke dalam. Ada filsafat Al-Quran dan setelah itu juga ada filsafat haji ya. Oh, penting juga. Ya, karena banyak orang menunaikan, saya seringkali membawa jamaah dan melihat orang menunaikan ibadah haji itu hanya melaksanakan ibadah, tetapi kehilangan makna. Oke, kehilangan makna. Oke, Bapak dan Ibu biar tidak kehilangan makna sebagai manusia harus membaca buku Filsafat Manusia. Bapak dan Ibu terima kasih ke Ustaz yang sudah meluangkan waktu. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah dan salawat. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan Nabi wa alihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih Ustaz.